السلام. كيف حالك اليوم؟ بخير والحمد لله، وأنت؟ أنا بخير أيضا. من أين أنت؟ جئت من المطبخ. هل أكلت في المطبخ؟ نعم أكلت والحمد لله، وأنت؟ أنا أكلت أيضا. والآن ماذا ستفعل الآن؟ يمكن سأستريح مدة لانتظار وقت صلاة المغرب. هل استحممت؟ استحممت والحمد لله، وأنت؟ أنا استحممت أيضا. إذن ماذا سنفعل الآن؟ أحسننا، هيا نمشي إلى المصلى. What is subject? Subject is star in the third lesson. Have you prepared yourself? Yes, I have memorized it instantly. So I have to prepare my stuff right now. Beginilah percakapan sehari-hari Santi Dayah Terpadu Darul Ihsan Tengku Haji Hasan Kurungkali. Bahasa Arab dan Inggris menjadi bahasa resmi mereka. Terwujud sudah apa yang dicita-citakan oleh salah seorang cucu dari Abu Hasan Kurungkali 10 tahun yang silam. Ayahanda Waisul Karani Ali dengan semangat yang menggebu-gebu untuk menghidupkan kembali dayah yang pernah menampung ribuan santri pada setengah abad yang silam. 1 Mei tahun 1999 adalah hari yang sangat bersejarah bagi dayah Darul Ihsan, di mana sebagian besar ulama-ulama mewakili dari setiap daerah wilayah Aceh menghadiri pemugaran kembali dayah ini setelah 25 tahun meninggalnya Abu Hasan. Ayahanda Waisul Karani tidak mampu menahan isakan tangisnya ketika menyampaikan sambutan pada waktu itu. Kata-katanya terhenti seketika mengenang nenek tercinta, seakan-akan ia tak sanggup melanjutkan sambutan itu. Terima kasih memandu bapak-bapak yang kehadir. Atengga ni bak uronyo kasih bulan karena tempatnya takrib had ngutanyo tengaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terakhir ramai batang panyu adalah punya kali apa? Dan 25 tahun ini bauronyo sejak Abu Nek meninggal baru ramelom bapak-bapak dan ibu sekalian, lu laki mengahlun sangat terharu karena cita-cita bat tempatnya budetnya takribkan kita jadikan, tapi Allah baru izin bahwa tenyo bak haul 25 tahun Abu meninggal. Menjadi teladan bagi kita yang hidup pada saat ini. Kemudian saya ingin menyampaikan sedikit berkaitan dengan dayah kita. Pada hari ini juga telah memasuki tahun ke-10 saat kita resmikan kembali kelanjutan dayah tersebut. Nah, ini yaitu kita mulai 1 Mei 1999 dan pada hari ini adalah memasuki Mei 2009, maka genap 10 tahun perjalanan dayah kita pada hari ini. Saya ingin menyampaikan bahwa dayah ini adalah dayah yang lahir setelah Perang Aceh yang didirikan oleh Allahyarham Al-Mukarram Abu Nek Tengku Haji Hasan Kurungkali.
Syekh Marhaban, salah satu anak almarhum yang masih hidup waktu itu, ikut serta hadir dalam acara pemugaran Darul Ihsan. Ia tampil menyampaikan tausiah, sekaligus menceritakan kilas balik perjuangan ayahanda tercinta. Anak kandung Abu Hasan yang pernah menjadi menteri negara ini sangat bergembira sekali karena pesantren yang pernah menghasilkan ulama-ulama termasyhur dan ternama seperti Abuya Mudawali dan lain-lain bisa dibuka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasallam. Para hadirin dan hadirat sekalian, bersama ini seperti yang telah dikemukakan oleh anak-anak kita tadi, bahwa pada hari ini ada suatu peringatan ulang tahun salah seorang ulama Aceh yang telah wafat selama 25 tahun yang lalu. Memang kalau dilihat dari segi keluarga, kami juga memperulang tahun untuk nenek moyang kami. Tapi yang pada hari ini yang menjadi utama adalah ulang tahun salah seorang ulama yang pernah memimpin Aceh dalam masa yang lama. Oleh karena itu, ini lebih penting daripada yang lain. Karena suatu bangsa, satu kaum yang tidak dapat memberikan pertimbangan yang baik kepada orang-orang yang telah memberi jasa kepada kaumnya, itu berarti orang-orang yang sangat ketinggalan dalam peradaban. Oleh karena dengan jumlah murid yang sangat terbatas, hanya berkisar 35 orang saja. Itu pun diambil dari kalangan anak yatim dan keluarga yang kurang mampu, tanpa dipungut biaya sedikit pun. Ustadz Kusain Ali As-Suudi dipercayakan sebagai pimpinan pertama untuk membawa Darul Ihsan ke depan. Kondisi bangunan yang masih apa adanya, fasilitas yang tidak cukup memadai, tetapi keikhlasan tertuang dalam hati. Sangat membanggakan kita, bersyukur dalam masalah dalam mungkin istilah harus kita gunakan itu dari segi fisiknya, juga dari segi saya pikir dari segi kualitasnya itu harus teriringi dengan kemampuan yang telah dimiliki dengan bantuan-bantuan para donatur itu harus dapat diikuti oleh santeria. Tentu ini harus melalui sistem pendidikan yang sistematis betul, rancangan pendidikan yang menuju pendidikan yang benar, dengan sistematis kurikulum yang bagus, sehingga kita harapkan misalnya daya kita ini bisa muadalah dengan Al-Azhar misalnya, ataupun saya juga dapat informasi ada bantuan dari Turki, donatur Turki. Kita pikir juga mungkin pimpinan dari sekarang dapat gimana cara dapat mengkoordinasikan suatu hubungan dengan pemerintah Turki lewat donatur dari Turki itu, sehingga para lulusan daya kita bisa melakukan keluar dengan ada sistem muadalah begitu. Kita harapkan juga dari para pimpinan dan juga para guru itu tentu walaupun kita namanya ngajar, ada konsekuensi, katakanlah ujirahnya di situ, ada honornya, ada pembayarannya, tapi motif utama mungkin harus kita
Ustadz Kusain dibantu oleh beberapa rekan-rekan yang bekerja dalam beberapa bidang. Sebut saja Ustadz Zainal yang berusaha dalam bidang kedisiplinan. Saya ingin menggambarkan sedikit tentang Dayah Darul Ihsan Tengku Haji Hasan Bungkale. Mungkin pada awal fondasi pendiriannya, Dayah ini hanya mempunyai santri tidak terlalu banyak pada awalnya, hanya satu lokal pada waktu itu, dan dengan fasilitas yang masih sangat sederhana. Namun pada awal-awalnya ini kami menekankan pada para santri itu di bidang bahasa dan terutama kali disiplin para santri dalam melaksanakan kegiatan hidayah, karena kami mengira bahwa disiplin itu adalah awal dari semua keberhasilan Dayah ini. Kalau santrinya itu tidak bisa melaksanakan kegiatan dengan disiplin, tentunya jadwal-jadwal dan program kegiatan yang ada di Dayah akan sulit untuk dapat dicapai. Sedangkan bahasa itu modal dasar dari ilmu pengetahuan. Jadi untuk itu kami Yang tak kalah penting, peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan santri adalah beliau ini. Ya belanja, ya belanja, nak kena sibulirnya lah perlengkapannya lengkap, ya belanja kata, belum perlengkapan mandu, kan hari pembukaan, sehingga pembukaan kali di belanja di timur sempurna ada dapur jadi bumbu ji, Ia dipercayakan sebagai juru masak dan telah menghabiskan sisa usianya di Dayah kurang lebih 10 tahun. Tahun 2002, estafet kepemimpinan Darul Ihsan diamanahkan kepada Ustadz Mutiara Fahmi, lulusan Al-Azhar Mesir. Dalam situasi konflik yang mewarnai Aceh waktu itu, ia bertekad untuk membawa angin segar bagi Darul Ihsan. Berbagai tantangan yang ia hadapi, berusaha untuk membangun output yang berkualitas, meskipun minimnya kualitas dan kuantitas. Beliau melakukan berbagai macam strategi dan kuantitasnya untuk menjadi output yang berkualitas dan tentu kuantitas yang banyak juga. Ketika itu maka saya tidak mendapatkan satu strategi lain kecuali memfokuskan ke dalam, memfokuskan pembangunan Dayah Darul Ihsan itu dari dalam. Maka saya terapkan 3 strategi. Yang pertama, pembenahan sistem administrasi. Pembenahan sistem administrasi kita mulai dengan memindahkan kantor yang dulunya dari sebuah rumah begitu saja menjadi sebuah kantor, kecuali memang dari yayasan itu sendiri kita laksanakan dengan berbagai, dan sebahagiannya kita dari Ma'had Azhar, ada dari Gontor. Itu semua untuk meningkatkan mutu, karena kalau kurikulumnya tidak baik, jangan diharapkan juga outputnya akan baik. Hafalan Al-Quran juga sangat kita tekankan, karena hafalan Al-Quran itu kalau menurut saya 50% bisa menentukan kesuksesan seorang anak. Sebab rata-rata anak yang mampu menghafal Al-Quran
Tsunami benar-benar mengejutkan Darul Ihsan di Ketika itu masa kepemimpinan beliau. bisa dibuktikan. Tetapi Allah menakdirkan kebaikan bagi perkembangan Darul Ihsan. Pembangunan fisik mulai dilakukan. Sebut saja gedung wakaf Akabah, Turki. Bangun Darul Ihsan bertambah hijau dan menjulang ketika pimpinan pusat Tarekat Naqsyabandiyah, Menzil Turki, menawarkan diri untuk membangun gedung di Darul Ihsan. Di pertengahan tahun 2007, Ustadz Mutiara Fahmi mendapat tugas belajar ke Mesir, melanjutkan studi program doktor. Akhirnya, Ustadz Suhaili Sufyan dipercayakan sebagai penerus perjalanan Darul Ihsan. Setelah beberapa kali pertemuan yang berbincang-bincang, beliau minta saya untuk menjadi mudir di daerah Darul Ihsan. Saya pun setelah berpikir, istikharah dan berbicara dengan keluarga, amanah ini saya terima, dan itu pun dengan catatan saya sebagai pengganti antar waktu, karena waktu itu pun saya telah mengantongi beasiswa untuk berangkat S3. Dan saya katakan pada Pak Waisul pada waktu itu di kantor beliau bahwa mungkin saya bukan solusi untuk jangka panjang, kan, tapi solusi jangka pendek bagi daerah Darul Ihsan. Saya secara resmi menjadi mudir di Darul Ihsan adalah pada tanggal 12 Mei tahun 2007. Pada waktu itu saya sangat teringat sekali, baru saya menerima jabatan sudah dihadang oleh sebuah peristiwa besar, yaitu acara wisuda kedua alumni daerah Darul Ihsan yang dihadiri oleh wakil gubernur. Amanah berat ini diterima beliau dalam waktu yang sangat singkat, memimpin Darul Ihsan kurang lebih 1,5 tahun. Meskipun demikian, berkat kegigihan beliau, banyak kemajuan yang tercapai. Di penghujung tahun 2008, Ustadz Syukri Yusuf diamanahkan kemuliaan itu untuk membawa Darul Ihsan ke depan. Sekarang, kepemimpinan itu ada di tangan beliau. Membagi waktu di
di samping harus menunaikan tugas di Dinas Syariat Islam. Meskipun demikian, tetap Darul Ihsan dalam benak dan pikiran beliau. Memajukan Darul Ihsan adalah tekad beliau. Sepuluh tahun sudah usia Darul Ihsan. Jumlah santri tidak lagi belasan, tapi sudah ratusan. Datang dari berbagai daerah yang berbeda, berpacu dalam meraih cita-cita, meskipun harus meninggalkan keluarga tercinta. Kini mereka telah mampu berkreasi. Lidah mereka pun sudah berubah karena harus berbicara Arab dan Inggris. Sudah 3 alumni berhasil menerima tanda penyematan lulus. Kini mereka telah mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Sekarang mereka tersebar di Ardul Anbiya, negeri 1000 menara yang dikenal dengan Mesir. Bahkan ada yang sampai ke Oman. Sungguh luar biasa. Terima kasih Darul Ihsan. Semoga tetap terus berjaya di usiamu yang ke-10 ini. Tetap tulus ikhlas demi mendidik generasi umat. Tetap sabar meskipun banyak cobaan yang kau hadapi. Akhirnya ucapan-ucapan selamat pantas kau dapat. Dayah Darul Ihsan mengadakan ceramah maulid. Hal ini dilakukan adalah untuk mengenang bagaimanakah perjuangan Rasulullah SAW dalam menyampaikan misi dakwah, sekaligus menyampaikan risalah kepada semua orang Islam. Di samping pelaksanaan ceramah agama juga diiringi dengan penyantunan anak yatim di sekitar. Ketika kau masih hidup, begitu banyak musuh-musuhmu. Ketika kau tak berselamat, demi menegakkan kebenaran di bumi ini. Banyak kau berkali-kali, walaupun musuhmu selalu menghinamu. Akhirnya aku sadar, begitu susahnya hidup di tanganmu. Ya Rasul, akhirnya aku tahu kebenaran itu ada pada dirimu. Dalam rangka memeriahkan 1 Dasawarsa Dayah Darul Ihsan, maka digelar berbagai perlombaan-perlombaan untuk meningkatkan matahari, tapi selalu ku coba untuk menghangatkanmu. Biar saja ku tak sekedar batu karang, tapi selalu ku coba untuk melindungimu. Biar saja ku tak
maksimal. Dan kegiatan ini merupakan malam puncak dari seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan lebih kurang 2 minggu, yaitu berbagai macam perlombaan diadakan untuk memeriahkan peringatan 1 dasawarsa atau 10 tahun Dayah Darul Ihsan. Hal ini merupakan suatu kebahagiaan yang tidak terukur bagi semua yang hadir pada waktu itu. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari, masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang kemasan. Ahli sejarah mengungkapkan bahwa kau adalah pejuang kemerdekaan. Disinilah kau bangunkan pemuda-pemuda untuk mengusir penjajah dari tanah rencong yang mulia. Lidah orang-orang soleh tak pernah lupa mengenang namamu. Kau ibarat pelita menerangi bumi persada. Ribuan berbondong-bondong dari berbagai pelosok memenuhi balai-balai yang kau dirikan, hingga mereka menjadi ulama. Siapa yang tidak kenal Abuya Mudawali? Ia pernah menapakkan kaki di sini. Tapi kini cahaya itu kian redup, bahkan hampir sirna. Kenapa? Jawabannya ada di hati ini. Akankah cahaya itu akan kembali bersinar di sini, di Darul Ihsan? Sejak dulu ku panggil-panggil namamu, sampai kini ku akan selalu menyeru. Ku berjanji dalam hidup dan matiku bersamamu, perjuanganmu, pengorbananmu, derita hidupmu
janjiku yang baru takkan ku ingkari. Kasih sayang gelora jiwaku, tempatku mengadu hati, memberi segala hidup. Dunia dan seisinya milikmu, mencintaimu sejati. Berharap ampunanmu, lihat di langit kesempurnaan hadirmu. Kau cinta pertama dalam hidup. Allahu Akbar, Maha Besar, memujamu begitu indah. Selalu kau berikan semua kebesaranmu, Tuhan. Besar, memujamu begitu indah. Selalu kau berikan semua kebesaranmu, Tuhan. Allahu Akbar, Maha Besar, memujamu begitu indah. Selalu kau berikan semua kebesaranmu, Tuhan. Allahu Akbar, Maha Besar, memujamu begitu indah. Selalu kau berikan semua kebesaranmu, Tuhan. Kebesaranmu, Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar
pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Pada hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Takkan terikat waktu. Percaya kamu melebihi apa yang orang katakan kepadaku. Aku percaya kamu tak peduli apa yang orang katakan tentang kamu. Yang ku tahu, kau selalu sejukkan hatiku. Yang ku tahu, kau selalu ada di saat ku membutuhkanmu. Kau selalu ada di saat ku rapuh. Aku percaya kamu. Hidup ini takkan berarti tanpa kau di sisiku. Aku percaya kamu. Oh, kau takkan pernah berhenti
untuk selalu mencintaiku. Yang ku tahu, kau selalu sejukkan hatiku. Yang ku tahu, kau selalu ada di saat ku membutuhkanmu. Kau selalu ada di saat ku rapuh. Selalu sejukkan hatiku. Yang ku tahu, kau selalu ada di saat ku membutuhkanmu. Kau selalu ada di saat ku rapuh. Yang ku tahu, kau selalu sejukkan hatiku. Yang ku tahu, kau selalu ada di saat ku membutuhkanmu. Kau selalu ada di saat ku rapuh, di saat ku jatuh. Kangen sama kamu. Apa kamu udah gak sayang aku? Maafkanlah aku lari dari kenyataan. Bukan karena aku tak punya rasa sayang. Maafkanlah aku mencoba untuk berlari, karena suatu nanti engkau pastikan mengerti. Kamu pacar terbaikku, walau hanya sekejap di hati. Mengapa hanya sekejap saja ku merasakan indahnya dengan dirimu? Mengapa hanya untaian kata ku rasa tiada sempurna cerita cinta kita? Waktu bergulir, lambat merantai langkah perjalanan kita. Berjuta cerita terukir dalam menjadi sebuah dilema. Mengertikah engkau perasaanku tak terhapuskan? Malam menangis, tetes membasahi mata hatiku.
bertahan di atas puing-puing cinta yang telah rapuh. Apa yang ku genggam tak mudah untuk aku lepaskan. Aku terlanjur cinta kepadamu dan telah ku berikan seluruh hatiku. Tapi mengapa baru kini kau pertanyakan cintaku? Aku pun tak mengerti yang terjadi. Apa salah dan kurangku padamu? Kini terlambat sudah untuk dipersalahkan. Karena sekali cinta, aku tetap cinta. Atas puing-puing cinta yang telah rapuh. Apa yang ku genggam tak mudah untuk aku lepaskan. Aku terlanjur cinta ku berikan seluruh hatiku. Tapi mengapa baru kini kau pertanyakan? Kau pertanyakan cintaku. Kini terlambat sudah untuk dipesan. Pertemuan kita di suatu hari menitikan ukhuwah yang sejati. Bersyukurku kehadrat ilahi di atas jalinan yang suci. Namun kini yang terjadi, dugaan yang menimpa diri. Bersabarlah di atas suratan, ku tetap pergi juang. Kan ku utuskan salam ingatanku dalam doa kudusku sepanjang waktu. Ya Allah, bantulah hambamu mencari hidayah daripadamu dalam mendidikan kesabaranku. Ya
perpisahan ini. Teman, betapa pilunya hati menghadapi perpisahan ini. Pahit manis perjuangan telah kita rasa bersama. Semoga Allah meridai persahabatan dan perpisahan ini. Teruskan perjuangan. Kan ku utuskan salam ingatanku dalam doa kudusku sepanjang waktu. Ya Allah, bantulah hamba-Mu, senyuman yang tersirat di bibirmu menjadi ingatan setiap waktu, tanda kemesraan bersimpul padu kenanku di dalam doamu. Semoga Tuhan berkatimu. Allah